Ya, oke. Oke, ada suara motor ya, nggak apa-apa ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi di kelas MTI ya guys ya. Emang ini kayaknya karena minggu ini minggu tenang, jadi kenapa pada tenang-tenang aja ini hidupnya ya, yang join-join Zoom. Jadi kita sekarang mau ngebahas soal sharing santai ke-43 ya. Ini share screen dulu dah. Bahas sharing santai ke-43 mengenai apa? Mengenai gimana bisa bikin paper kita lebih better daripada sebelum di review oleh reviewer atau editor reviewer ya. Jadi di sini ada Yono dan juga ada Vio lagi hidupnya. Yang sharing santai mengenai paper. Nah kan kemarin kita udah pada submit ya di ICC IT. Ini kira-kira ada yang belum submit ke ICC IT kah? Sudah. Udah. Berapa paper rata-rata? Satu ya. Tapi Kak Wiwin dua ya? Ya, 2, Pio. Kak Wiwin dua. Terus ada lagi nggak yang dua? Pak Hairit udah submit. Dua, Ami juga 2. Oh, Kak Wiwin juga dua. Mantap. Itu berarti yang satu lagi sendiri, yang satu lagi sama Kak Wiwin gitu ya, barengan ya? Iya, benar. Iya, oke. Nah, itu paper-papernya yang udah dapat revisian, Kak Wiwin dua-duanya belum? Belum. Dua-duanya Kak belum ada. Aulia dua-duanya, salah satunya udah belum? Dua-duanya belum, salah satunya udah belum, gimana tuh? Ya kan, maksudnya salah satunya kan ada dua paper nih, yang satu kan sama Kak Wiwin udah pasti belum tuh kan, yang satu lagi Ya Win, satu lagi gimana Win? yang Kak Aulia. Belum ada dua-duanya. Tuh Ya. Azmi. Iya, ya. Mi, udah ada belum, Mi? Ya, udah ada belum yang satu lagi? Revisiannya itu Di email. gambarnya nggak ditranslate ke bahasa Inggris. Kan ada gambar-gambar yang tulisannya itu kan belum ditranslate ke bahasa Inggris. Berarti Terus referensinya kurang kan minimal 30 ya. Terus format penulisan juga disesuaikan dengan format IEEE. berarti di emailnya udah ada ya yang satu lagi revisiannya. Kak Aulia, berarti satu lagi ada revisian ya? Aduh. Ini Oce, kenapa di sini berisik sekali? Ya, jadi kita di sini mau ngebahas bagaimana cara jawab revisian yang dari si editor review itu ya. Soalnya cara jawabnya nggak hanya menggunakan papernya aja. Jadi kan kita dapat revisian tuh. Ini suara ngebor-ngebor kedengeran nggak ya? Dengeran. Wah, ya mohon maaf ya guys ya. Ya jadi kan kita udah dapat hasil revisian dari editornya. Nah kan ada yang banyak tuh, ada yang Kak Tili berapa? 27 ya, 27. Terus ada juga yang mungkin 14 hasil revisiannya. Itu satu-satu kita harus jawabin per poin-poinnya guys, nggak hanya diedit di dalam papernya. Contohnya kayak ini adalah paper punya Prof UR yang udah disubmit ke jurnal Scopus Q1. Jadi dia juga dapat revisian, paper-paper ini tuh dapat revisian. Seperti ini nih. Nah, ini dapat revisian kayak gini dari reviewernya tuh. Jadi reviewer A bilang apa? Bahwa rekomendasinya paper ini harus di minor revisi. Apa aja yang harus direvisi? Dia bilang bahwa kalau yang ini papernya udah bagus, sudah merefleksikan subjek. Terus ada juga yang komennya paper ini
tidak baru dan original. Nah, karena kita sebagai penulis bilang mengklaim bahwa ini emang original buatan kita dan dia bilang no, maka kita harus jawab nih pertanyaan-pertanyaan ini. Cara jawabnya adalah kita copy paste semua reviewan. Jadi kalau yang ICCID kan ada email tuh poin-poin revisiannya kita copy paste. Terus kita masukin ke dalam docs. Nah, kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh, 1 apa, 2 disuruh apa, 3 disuruh apa. Dijawabin satu-satu menggunakan huruf yang kita warnai berbeda supaya menjelaskan ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut atau jawaban dari revisian mereka gitu ya. Jadi kayak gini aja nih. Di atasnya ada surat dulu bahwa menyatakan si autor telah kita berterima kasih dulu kepada editor dan reviewer yang sudah merevisi paper kita. Terus bilang bahwa kita sudah merespon dan memperbaiki setiap poin-poin revisinya dengan sangat baik kayak gitu-gitu. Terus kita juga bilang bahwa paper itu sudah direvisi dan revisiannya kalau di sini AUR mengajarkan untuk setiap revisiannya di italik terus ditulis dengan warna yang berbeda. Jadi kan warnanya hitam harusnya normalnya. Tapi setiap perubahan yang kita lakukan di dalam paper itu kita warnai berbeda. Di sini Pak WR milih warna biru. Kalau kalian mau pilih warna lain juga nggak apa-apa gitu. Terus supaya menandakan oh ini loh yang kita revisi, oh bagian ini loh yang kita perbaiki. Jadi nggak hanya kita yang tahu, tapi si reviewer dan editor juga tahu. Ternyata oh ini penulis ini emang merevisi papernya dengan baik dan dia tunjukin di bagian mana dia ngerevisi dan di bagian mana dia memperbaiki. Jadi kita juga memudahkan si reviewer dan editor untuk melakukan pengecekan kembali gitu ya. Kan kadang kita bingung nih, kayak dia ngasih tugas ke orang, terus orang itu ngerjain. Tapi kita nggak tahu bagian mana ya yang dia kerjain, kan kita nggak tahu tuh ya kalau suka ngedit-ngedit doc yang barengan tuh kan. Nah, dengan cara ditandain warna inilah dia jadi tahu yang mana yang kita perbaiki dan mana kita revisi gitu. Nih, jadi setiap poin-poinnya dijawab. Kalau misalnya dia sudah memuji kita kayak gini, kita tetap harus jawab dengan ucapan terima kasih kayak gitu kayak ini. Thank you for your constructive comment and support kayak gitu kan. Terus ini juga pujian dari dia. Nah, kita juga tetap harus jawab dengan ucapan thank you. Tapi thank you-nya juga kalau bisa, ini kan sama nih ya. Kalau misalnya kita dapat 5 pujian, kita jawab itu dengan thank you, tapi dengan ucapan thank you-nya yang berbeda-beda 5-5-nya. Jangan sama, biar orang juga nggak bosen bacanya, ini mah thank you doang, kayak gitu-gitu. Terus, kalau misalnya ini ada revisian yang menurut dia kurang bagus tapi kita ingin defense dan ingin menjelaskan secara baik dengan sopan dan santun ya. Nah, jadi kita jawabin aja thank you dulu, tetap harus utamain thank you dulu. Nah, baru kita jelasin apakah paper ini mengandung kebaruan apa gitu. Terus juga ditunjukin di page berapa. Di bagian introduction kan ada bagian-bagiannya, ada banyak tuh, ada introduction, perumusan masalah segala macam. Nah, yang ini kita jelasin di page 6 introduction line berapa kita menambahkan kalimat ini yang menandakan supaya ini papernya sudah direvisi dan ditambahkan tentang kebaruan dan originalitas contribution-nya gitu. Jawaban yang pertanyaan yang 1 kalimat ini sama Power dijawab dengan sepanjang ini guys. Tuh. Untuk menjawab 1 pertanyaan. Jadi kalau bisa pasti kalian akan banyak halamannya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reviewer tersebut. Nah, kalau misalnya si reviewer ada additional comment itu juga harus dijawab juga. Walaupun dia bentuknya paragraf, misalnya 1 paragraf additional comment, itu tetap harus dijawab menggunakan respon kalian. Dan tetap harus ada thank you-nya juga gitu. Nah, ini sebanyak ini baru reviewer 1. Reviewer 2 ada lagi. Nih, ini reviewer 2 sama juga setiap komenan dari si reviewer dijawabin thank you.
kayak gitu. Dan additionalnya komennya dia udah bilang bahwa ini bagus. Nah, ya udah tetap kita jawab tapi dengan jawaban thank you juga gitu. Baru setelah reviewer ini kita jawabin satu-satu, nah kita baru masuk ke papernya. Jadi di bawah jawaban-jawaban itu ada paper kita yang udah kita revisi gitu. Dan setiap revisinya juga ditandain warna biru. Kayak yang tadi, ini di sini di atas kan kita bilang bahwa di page 6 introduction kita melakukan perubahan di line segini. Nah, pas dicari di kalimatnya, dalam papernya itu harus ada sama persis dengan ini. Itu harus sama persis. Jadi kita bisa cari one of the word most ini di dalam paper ini harus ada. Coba kita lihat ya. Ini kan papernya nih. Di paragraf di page 6 di introduction. Nah, ini one of the word. Jadi perubahan yang kita lakukan adalah kalimat ini dan kita kasih tahu di atas bahwa ini loh yang kita rapihin gitu. Ini diwarnain ya. Kayak begitu guys. Selebihnya juga sama sih tuh kayak gitu. Jadi sebelumnya di dalam paper ini tuh nggak ada kalimat ini. Terus karena ada revisian kan, ditambahin lah kalimat ini. Nah, diwarnain seperti itu. Jika ada penambahan gambar pun tetap harus diwarnain biru karena ini nih sebelumnya gambar ini tuh nggak ada, karena ada revisian yang harus mendetailkan kebaruannya, maka dari itu si gambar ini ditambah dan diwarnain biru juga. Jadi setiap komponen yang terbarui harus diwarnai berbeda supaya memudahkan kita dalam mengecek juga bahwa kita udah lakuin revisian serta membantu reviewer untuk ngecek juga papernya. Seperti itu. Tuh. Kalau dari Pio sih kayaknya segitu aja sih yang di sharing. Karena kan pasti setiap revisian paper-papernya berbeda-beda ya. Ada yang cuma review bilang bahwa tadi apa ya? Fontnya harus 14 misalnya. Nah, itu jawab aja. Thank you for your comment. Bilang bahwa kita sudah mengupdate paper ini dengan font ukuran 14 kayak gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu berarti nggak usah dijawab di dalam papernya yang kayak gini nih kan. Kita cukup berarti kita harus ikutin template-nya ICCIT. Itu udah cukup berarti menjawab pertanyaan si font 14 itu segala macam. Nah, dari Pio sih segitu. Kalau misalnya dari Pak Yono ada yang mau ditambahkan Pak Yono atau mau sharing seperti apa revisi yang sudah dijalankan? Mau nanya-nanya dulu atau gimana, monggo. Ada yang mau bertanya dulu guys, apa mungkin ada yang kurang paham maksudnya ini gimana sih gitu. Nanya. Ya. Nanya dong, masa nggak nanya? Harus dong nanya. Pio, jadi aku masih bingung ya. Bingungnya itu pada saat pembuatan paper itu pertama itu masih belum pede di kerangka ininya, kerangka papernya gitu yang akan kita sampaikan gitu, masih belum pede di situ gitu. Yang keduanya, bagaimana tips and triknya kita bisa menyadur banyak referensi yang dimintakan. Banyak referensi itu kemarin, cuman aku bingung ini segini banyak referensi terus diletakkannya di mana nih gitu kan, dari referensi ini dari berbagai sumber gitu, sedangkan kemarin itu kalau dilihat referensi yang itu aku belum bisa nemu banyak gitu, dan bingung juga ini letakkannya sebelah mana. Nah itu juga masih bingung gitu. Kalau lain-lainnya sih kayaknya udah sih itu. Sama mungkin apakah kayak metode-metode contoh kemarin kan pakai table kan itunya, pengolahan datanya. Terus apakah harus ada dicantumkan lagi metode analisis lain gitu? Kalau lihat di paper lain kan memang mereka ada juga yang dicantumkan seperti pakai naib Bayes gitu kan, atau lainnya gitu. Nah itu seperti apa itu Pio? Itu sih pertanyaan. Oke, terima kasih Kawin pertanyaannya. Jadi ada banyak, ada 3 ya. Gimana? Dan trik. Gimana Pak Yono? Oh, saya yang ketiga sama pertama mungkin bisa lah ya.
Ya, boleh. Ini kan peletakan literatur review gitu ya. Pasnya di mana gitu kan. Nah, yang pertama itu kan kita punya ide tulisan itu apa dulu kan gitu ya. Begitu ketemu ide kan pasti langsung cari artikel yang mendukung ide itu kan gitu ya. Kita cari di IEEE, kita cari di Google, kita cari di jurnal. Begitu sudah terkumpul, ya minimal 15 sampai 20. Bahkan tadi kan revisinya sampai 30. Dari situ memang harus dibaca. Jadi memang membaca ini juga perlu waktu tersendiri. Sehingga apa? Bisa mengikuti contoh-contoh artikel yang dikutipnya, yang diambilnya gitu. Nah, artikel tadi itu ikut panduan yang mana, ikut template yang mana artikel itu. Apa IEEE, apa-apa gitu ya. Apa-apa ini apa yang kedua tuh udah besar kan. Kalau pertama apanya tuh kecil, jadi apa itu Association Psychological of Americana. Itu juga ada template-nya. Nah, karena ICCIT ini adalah IEEE, berarti ikutin itu. Mulai judul, abstrak, dan seterusnya. Nah, artikel-artikel yang mirip tadi, kalau dia diletakkan di introduction, ya letakkan introduction. Diletakkan di receipt method, ya receipt method. Intinya mah, kalau nggak membaca dulu semua yang dikutipnya artikel itu, pasti kan nggak tahu letaknya di mana itu, gitu dong. Ya kan? Nah, kemudian tadi yang disebutkan naib bias, kemudian ada support machine, ada long term, dan lain-lain, itu adalah alat analisis. Sedangkan tableau itu adalah visualisasi data. Gitu loh. Jadi supaya menampilkan data yang lebih menarik. Bisa saja satu artikel itu pakai tableaunya, visualisasinya, metodenya bisa pakai statistik. Nah, menulisnya bisa pakai Mendeley. Nah, bagaimana meletakkan baris dan itunya bisa pakai LaTeX. Nah, yang sekarang lagi saya pelajari itu Wiwin. Mendeley-nya sudah sedikit-sedikit bisa, menguasai sedikit-sedikit. Nah, LaTeX-nya yang belum. Nah, ini makanya, tapi yang paling penting adalah ide mau mengangkat topik apa gitu. Mungkin Marviola mau nambah, monggo. Iya, Pak. Oke. Iya, kalau misalnya metode-metode tuh nggak harus satu juga nggak apa-apa. Memang kalau misalnya paper kita punya satu metode itu udah oke. Cuma kalau misalnya mau ditambahin metode yang lain itu juga nggak apa-apa. Karena kan orang lain nggak tahu ya apa yang kita lakukan, apa maksudnya penelitian apa yang kita lakukan tuh mereka nggak tahu pasti. Yang tahu pasti kan kita. Jadi mau satu metode, dua metode, tiga metode itu nggak ada larangan gitu. Nah, Ya. misalnya sitasi, gimana cara menyadur ya bahasanya Kawin bagus sekali bahasa Indonesianya. Menyadur, Iya, mengutip. iya mengutip atau mensitasi paper-paper itu tinggal Kawin baca aja sih kalimatnya. Biasanya kalau ada paper yang mengatakan bahwa penelitian sebelumnya melakukan ini yang sejalan dengan yang kita lakukan. Nah, itu kan berarti ada kalimat yang harus dikutip kan tuh. Bilang bahwa penelitian sebelumnya, nah penelitian sebelumnya itu apa? Biasanya itu harus dikutip. Ngutipnya pun nggak usah takut-takut satu paragraf satu kutipan atau satu paragraf panjang satu kutipan itu nggak apa-apa nggak seperti itu karena paper PIO atau paper anak-anak alfabet inkubator yang diajarin Pak UR itu satu kalimat itu bisa dikutip banyak sumber gitu banyak referensi sumber jadi kayak ini aja nih satu kalimat panjang satu kalimat segini doang nih dikutipnya ada 3 kutipan gitu jadi nggak harus satu panjang begini baru satu atau enggak satu panjang begini dua gitu enggak kadang ada jurnal-jurnal orang luar negeri bahkan cuman satu kata blockchain aja dia udah eh, banyak kutipannya bisa 3 sampai 4 kutipan kayak gini. Padahal cuma kata blockchain gitu. Kalau Vio biasanya udah ngetik panjang lebar nih, kayak gini kan, tapi belum ada kutipan-kutipan gininya nih biasanya.
itu bisa yang menurut Pio misalnya, oh ini kalimat ini sepertinya butuh kutipan, tinggal Pio copy, terus ke Scholar aja. Cara mudahnya ya. Cara Iya. ke Oh Scholar, gitu caranya. iya. Ya, yang mirip, yang sama ambil aja, Win. Iya, Ambil. kayak gini kan, ini Hmm. berarti ada kalimat ini di dalam paper ini, kalimat yang Ya, itu. di dalam paper ini. Terus yang bold ini, berarti kalimat ini, kata-kata ini ada di dalam paper ini. Tinggal kutip, Iya. gitu Tuh, bisa. Telat nih sharing santunya. kata Pio gampang kan? Gitu dia bilang itu. Gampang kan, iya. Iya kan nggak tahu kan, baru tahu nih. Iya. Bingung kan udah ngetik panjang-panjang gitu, tapi Makanya bingung. yang paling Gimana penting itu pengen kutipannya? tahu udah bagus tuh. Iya. Tinggal Curiosity. kita nggak usah pusing-pusing, ih kalimat ini ngambil dari paper ini dulu, cari papernya dulu, pusing kan tuh. Ya Dapat betul. dapat SC dari Pak Yono. Ya. Kan Saya sekarang ya yang contohnya ya. Iya, Ya. ya. Oke, ya. Jadi udah mantap ya Kawin, tinggal Nanti habis dari saya baru diskusi bebas lah, lebih lama bisa. Ya. lanjut Pak Yono. Lanjut. Yuk lanjut yuk. Mungkin Share screen. Nah, yuk Bapak share screen boleh Pak. udah Udah. dikasih belum? Udah. Udah ya? Udah Pak. Kelihatan? Nah, saya mulai dari sini dulu kalau gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak, mantap Kelihatan. Nah, ini contoh template-nya gitu ya. Ini template-nya. Misalnya kita klik ini nih. Nongol di sini misalnya klik ini langsung nih time New Roman 24, tinggal ngikutin gitu ya. Nih time New Roman 24 ikutin. Misalnya penulisnya siapa? Time New Roman 9 ikutin. Ya kan? Tuh 9 ikutin gitu. Tinggal ngikutin. Abstraknya misalnya ditemin ikutin gitu ya. Berapa ukurannya? Time New Roman 9 gitu. Keywordnya harus tebal ikutin. Namanya tinggal ngikutin ya. Nah, dan seterusnya seperti ini. Nah, sekarang saya tunjukkan yang punya saya sendiri. Apa ada revisinya banyak apa enggak? Ya, walaupun jarang nulis ya revisinya ya banyak lah gitu, namanya pemula ya. Kita lihat nih. Ini yang revisi saya. Nih, tadi Vio bilang bahwa ini. Nah, ini dapat dari mana sayanya? Dari sini. Dari yang di email sama isi share sini. Kita santai ya, pelan-pelan ya. Iya. Ini cerah nih suasananya. Jadi, Ya, cerah banget Pak. Panas di sini Pak. mana ya buka? Oh ya udah dibuka di sini ya. Nah, di sini nih saya sini lihat nih yang artikel yang sudah disuruh merevisi. Banyak yang belum saya baca ternyata ininya, emailnya. Nah ini ya, tuh. Ternyata revisinya ada 14. Pio ini yang nulis juga double nih, angka 9-nya nih 99 ya. Iya. Terus di sininya Juni 2007. Nah, tuh. Nah, ini perlu Iya. perlu masukan ini Pio ya, tuh. Ya, Pak. Kayaknya lagi mabok ya itu ya yang Nah, saya bilang oke. Are you sure? Juni 2027 Juni kan gitu ya. Karena kan ini udah lewat lama ini toh. Ini ada 99. Itu masih manusia wajar lah, normal gitu ya. Nah, dari sini kemudian lalu saya pindahin ke sini untuk dijawab satu-satu sesuai dengan arahan Vio tadi ya.
Nih, kita ngucapin tadi terima kasih, ini judul saya, judulnya ini. Pelan-pelan ya, kalau terlalu cepat nanti kan nggak enak. Nah, ini judulnya. Ini sengaja saya bikin 14, kalau 24 tuh nanti langsung kelihatan. Nah, tuh ya gini. Nah, ini ya, ini judulnya. Ini saya kasih warna biru ya, karena kan lebih enak dilihatnya, lebih adem gitu lah. Nah, ini. Nah, dari sini lalu kita jawab satu-satu. Biasa kita ucapin paper ID-nya 193 yang tadi di email tadi. Dear reviewer, yang sama reviewer, have a great day. Hari yang luar biasa gitu kan. We would like ini dan seterusnya. Kalau tadi Pak Untung kan ijar jurnal yang Q1. Nah, sekarang ini untuk reviewer ICC IT gitu ya, berikan kesempatan untuk merevisi artikel ini sebagai tim Viva untuk memahami, menganalisis dan seterusnya seperti inilah ya. Nah, tadi saya juga bilang italic ya kan, kemudian different colors gitu ya, warna yang berbeda, kemudian saran, kemudian sesuai dengan font ini ya, font yang normal yang biasa gitu ya. Tenang aja teman-teman sekalian, kalau kesulitan seperti ini, Anda bisa pakai Google Translate. Habis itu kalau masih ragu, bisa pakai cek grammar atau grammar check begitu ceritanya ya. Nah, sini juga sama. Your sincerely, questioning author, Sudaryono gitu ya. Nih, yang email tadi saya pindahin ke sini nih judulnya. Kemudian mari saya akan mengikuti checklist berikut. All people should be, nah ini. Lalu saya jawab template-nya tadi ada di sini. Nah, saya lihat ini toh, tinggal ngikutin begitu. Kemudian, nah ini tinggal ngikutin, lalu saya jawab lagi di sini. Nah, yang pertama ini. Responnya apa? Ucapkan terima kasih atas komennya yang sangat membantu, yang memperbaiki konstruktif, kemudian mensupport artikel ini untuk di paper di IEEE template-nya, mengikutinya terima kasih gitu ya, tadi Vio bilang. Ini juga sama template-nya. Nah, ini kalau in the title, please ya tinggal ngeklik judulnya, diikutin aja, tinggal klik begitu. Sorry ya, batuk. Bentar. Nah, terus kemudian yang revisi berikutnya apa? Nih, paham ya? When writing a name, please just coding a triple E. Ini ya, thank you banget. Nah, ini masalah nama tadi yang dibilang di sini nih. Lalu ada perbaiki di sini, ya. Nah, mungkin nanti setelah saya revisi, nggak ada revisi lagi ya, bisa 1-2 kali begitu kan. Jangan bosen-bosen, harus tekun lah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Sama nomor berapa tadi, Vio? Ini ya. Autor tadi. Sekarang nomor 5. Autor ya. Ya. And the abstract name, please use the font size 9. Saya bilang apa? Thank you for your suggestion. Ini thanks, we will change the author, gitu kan, merubah penulis. Ini saya bilang thank you juga, tapi sininya suggestion and font size 9. Abstraknya tinggal ganti font 9. Nih. Lalu diwarnai yang berbeda ya. Oh, ini saya belum miringin dulu ya. Nah, punya miringin. Seru nebelin gitu ya, tebelin dibuat. Nah, karena revisi saya kasih warna berbeda. Begini ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya memang naik turun ya. Memang satu halaman ini ya. Tuh. Ya. The abstract writing must be bold, suruh ngitemin ya, tadi sudah ngitemin. Saya bilang gini, thank you for your suggestion, we will fix and out. Jadi saya akan segera sesuaikan gitu ya, segera mungkin. Nah, abstrak saya katanya tidak bagus.
The abstract is not well written. Yang keberapa tadi ini? Nah, ini nih katanya yang nih, the abstract is not well written, does not summarize objective impact. Nah, terusnya kembali ke sini. Nah, lalu tadi suggestion saya bilang thank you for your evaluation, evaluasinya objektif saya jelaskan gini bahwa COVID-19 itu menggunakan algoritma SPM sama long term ini adalah tujuan penelitian ini. Impact dampaknya apa? Bisa memprediksi jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Itu ya, membandingkan analisis kedua tadi sehingga bisa memprediksi apa naik apa turun itu yang sebarannya itu ada di Indonesia yang bisa diturunkan. Kalau tahu prediksinya kan bisa menurunkan gitu ya. Bisa melakukan pencegahan. Nah, kontribusinya apa? Saya jawab satu-satu ini kan objektif, impact, contribution dan seterusnya. Saya jawab satu-satu semua di sini. Tuh, problemnya how to compare prediction. Solusinya apa? Pengen tahu metode mana yang paling efektif. Kita sudah bisa tunjukkan tabel 10. Tabel 10-nya kita lihat di sini gitu ya. Nah, mana tabel 10? Nah, ini tabel 9, yang ini tabel 10 nih itu. Ya, evaluasi results. Nah, ini adalah angka-angkanya ya. Ini SPM, support factor regression, ini adalah long term sets. Nah, ini yang tadi judulnya itu. Nah, itu. Jadi apa namanya review nanti bisa tahu, oh sudah direvisi. Oh, nah gitu. Nah, dan seterusnya. Misalnya apa? Masalahnya apa? Solusinya apa? Novelties, kebaruannya. Ya, jadi SPM sama ini kan adalah merupakan metode yang baru dalam mengembangkan machine learning. Nah, ini ya. Tuh, hasil temuannya tadi tabel 10 kita bikin kesimpulan ini findingnya, temuannya kan. Nah, ini. Nah, abstrak yang di sini karena tadi bilang kurang, makanya abstraknya saya perbaiki. Nah, di abstrak kan nggak mungkin tuh ada finding, ada novelty segala macam kan. Nah, kita kemas menjadi seperti ini bahasanya gitu ya. Ini sudah ada yang findingnya ini, ada objektifnya ini, metode penelitiannya ini, kemudian kebaruannya di sini ya. Nah, ini short term memory network adalah bagian dari deep learning. Deep learning itu kan sesuatu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Support vector regression ini kan salah satu aplikasi statistik dalam bidang regresi. Nah, itu nggak harus seperti itu dimasukkan ke sini, tapi redaksi yang berbeda untuk menunjukkan bahwa abstraknya itu sudah mengikuti yang di atas tadi. Nah, makanya kita jawabnya apa? Lebar panjang lebar karena dibilangnya apa? Not well written. Kayak nanti Bang yang artikel Prof tadi kan bilang no. Originalitas gitu kan Marviola ya. Ya. Nah, karena nggak ori dibilangnya langsung dijelasin gitu loh. Ini juga sama karena nggak bagus, not well, maka kita jelasin ini gitu ya. Jadi tiap bagian-bagiannya kelihatan ya kalau di kita jabarin kayak gitu tadi kan ada findingnya apa. Jadi dia tahu tuh bahwa oh ini findingnya yang ini. Tapi memang di dalam papernya jadi satu paragraf yang Nah, rapi gitu ya. nggak mungkin dong di abstraknya ditulisin Oke. novelties, finding, ya kan solution kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang apa ya harus mulai latihan sih. Nah ini ya. Jadi ini keyword writing awalnya kan banyak, suruhnya 5. Nah kan saya banyak, udah saya rubah jadi 5 ini ya. Yang menunjukkan prediction, SPR, SCM, R-square, MAE, sama COVID-19. Nah kan 5 maksimum. Ini ada 6, mungkin kelebihan 1, mungkin ada maklum kali ya. Ya kan judulnya panjang. Kalau misalnya satu metode aja mungkin bisa 4 cukup gitu loh. Nah, kalau 2 metode ini membandingkan, bisa aja satu metode tapi kedalamannya gitu loh. Jadi kan kalau satu metode berarti dinilai kedalamannya, kalau
dua, berarti di mana yang paling efektifnya gitu loh, antara dua metode itu gitu tadi yang membandingkan itu. Nanya dong, apa ya? Wes, ayo ya udah nggak sabar pengen nanya nih kayaknya. Nanti lupa masalahnya kalau Iya. dilamain. Oke. Nih Tadi baru sampai nomor kalau berapa tadi? 8 ya. Oke, 8. Silakan. ya, jadi tadi kan kalau satu metode itu tergantung kedalamannya ya. Dan apa lagi? Kalau satu lagi tadi, kalau beberapa metode, Membandingkan mana yang paling efektif, mana yang paling efektif. tepat gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak itunya penjabar, maksudnya kedalaman itu seperti apa sih Pak maksudnya? Nah, kedalaman itu bisa menguji teori atau bisa menemukan teori baru. Misalnya apa? SPM. Datanya bisa diperbesar. Kayak big data begitu. Analisisnya bisa diperdalam menggunakan apa misalnya. Nah, saya lihat disertasi-disertasi yang UGM kayak Pak Hendri, kemudian dari UI itu satu metode tapi dalam gitu loh. Kan gini logikanya ya, menjelaskannya gak susah nih Pio nih. Air yang tenang itu kan cenderung menghanyutkan gitu ya, menenggelamkan gitu kan ya. Karena dia dalam gitu loh. Lebih apa ya, kedalaman ilmu itu apa bahasanya ya? Lebih apa ya? Lebih menguasai lah teori itu gitu lah. Nah, yang kalau banyak air beriak itu kan nggak dalam kan, nggak terlalu membahayakan. Nah itu loh. Jadi kalau orang Islam misalnya kusyuk, tekun, fokus pada apa gitu kan lebih berkarisma, gitu. Lebih ilmuannya lebih kelihatan. Contohnya begini ya Win ya. Albert Einstein itu cuma pelajari relativitas. Terkenal kan ya. Isaac Newton cuma belajar gravitasi. Ya kan? Nah, Wiwin misalnya UMKM sampai alam bawah sadar. Nanti apa akhirnya? Oh, mau ketemu ahli UMKM. Sono Wiwin. Serang kok serang itu. Oh, mau yang ahli machine learning. Oh, di sana gitu. Itu maksudnya Win, kedalaman Win. Ya. Halo Win. Iya, Pak. Ya, itu maksudnya kedalaman terjadi sampai benar-benar ahli apa. Misalnya di IPB ya, jurusan entomologi, jurusan nematoda, cuman belajar cacing, cuman belajar serangga, cuman belajar tanaman padi. Orang cuman neliti padi aja itu sampai berjurnal-jurnal beratus-ratus gitu lah. Padi doang, dia nggak bandingin tuh padi IR berapa dengan IR berapa, mana yang paling efektif enggak, dia spesialis IR misalnya, IR berapa gitu. Nah gitu. Wiwin tuh spesialis UMKM, mikro kecil menengah. Kalau yang perusahaan besar nggak mau, sampai benar-benar begitu ada UMKM itu dilihat sepintas, langsung bisa nebak, ini kayaknya UMKM ini nggak bakal maju, UMKM ini kayaknya bangkrut, kayaknya nggak sehat. Nah itu maksudnya gitu. Dokter misalnya ya, spesialis paru, spesialis jantung. Dia cuma belajar paru doang, Win. Nggak menghubungkan dengan jantung, dengan ginjal, paru doang. Itu nggak selesai-selesai tuh, spesialis paru-paru itu. Terus dia pengen belajar gigi doang. Sakit gigi dia nggak bisa ngobatin sendiri. Nah kan, itu maksud saya. Jadi dia cuma belajar gigi saja. Akhirnya spesialis gigi. Itu kedalaman itu maksudnya di situ gitu. Berarti kalau dalam hal paper ini contoh tadi itu kan Win kan menggunakan table tadi, berarti keseluruhan tuh dari table tuh dikupas semua gitu ya. Misalnya apa? Ada diagram batang, angkanya sekian. Kenapa angkanya sekian? Hubungkan dengan data di lapangan. Ya, ketemu data di lapangan, search di jurnal, di artikel yang mendukung temuan Wiwin tadi. Baru jadi diagram batang loh. Belum diagram lingkaran, pecatnya. Belum dashboardnya yang begitu banyak tadi, tampilannya menarik gitu. Belum tuh digeser nih datanya nih. Kalau datanya saya rubah bentuknya seperti ini, kan data itu kan macam-macam. Ada interval, ada kategori, ada numerik gitu kan ya.
Ya, datanya kalau dirubah bagaimana? Tuh. Nanti tampilannya bagaimana? Tadinya numerik dirubah jadi kategorik. Coba, misalnya datanya real, misalnya jumlah UMKM sekian. Pendapat ternyata. Menurut saya begini. Nah, pendapat tadi dinilai kuantitatif pakai skala Likert. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1 itu kan bentuknya data nanti. Nanti tampilannya tabel beda lagi gitu. Itu dibuprek sampai lama, belum tentu bisa menguasai semuanya kedalamannya gitu. Ini semua ya, tuh. Orang IT, programmer, coding terus gitu sampai lupa waktu. Tapi dia menulis buku tentang coding, nggak bisa misalnya. Karena apa? Dia memperdalam khusus pemrograman. Begitu ketemu bahasa pemrograman misalnya C++ lah, Java lah, R segala macam, dia semangat gitu. Tapi begitu suruh mengemas, tolong dong terbitkan buku tentang pemrograman Python misalnya, akan kesulitan dia gitu loh. Oleh karena itu, selain kedalaman, penguasaan ilmu lain juga penting, tetapi hanya mendukung, menyempurnakan dan melengkapi supaya yang dalam tadi tampil cantik gitu loh, maksudnya gitu. Jadi Dano itu kan permukaannya tenang, cantik kan, tapi menenggelamkan gitu loh maksudnya filosofinya. Ya, Win ya. Iya. Nah, gitu Satu maksudnya. lagi Pak, kalau Nah, tadi yang dibilang paper original atau tidak itu dilihat dari mana ya Pak? hasil produk dia sendiri, hasil gagasan dia sendiri. Ya kan, misalnya gini, banyak orang tahu bahwa itu singkong. Ini analoginya ya. Singkong itu sama-sama blockchain ya. Taruhlah blockchain itu sebagai singkong misalnya ya. Kalau blockchain kan terlalu ilmiah ya. Singkong itu bisa direbus, bisa digoreng, bisa diparut, bisa diapain lagi, Win? Nah, dengan bahan yang sama singkong. Di tangan Muhammad Yunus jadi kitela. Ya toh? Nah, harganya mahal. Nah, blockchain di tangan Pauer dikemas menjadi bahasa yang berbeda. Di tangan si Merviola dikemas menjadi bahasa yang berbeda. Namanya apa? Tetap blockchain gitu loh. Tapi kalau spesialisasinya berbeda. Kayak misalnya blockchain orang-orang taunya cuma cryptocurrency segala macam. Nah, kalau di Power blockchain itu Nah, mengamankan sertifikat dan di Raharja hanya dan di Tangerang ini bahkan yang bahas blockchain untuk sertifikat hanya Power. Jadi itu hitungannya adalah original dan baru gitu, Kak. nah gitu. Terus kalau semisal itu kan sesuatu hal yang original dan baru. Biasanya kan dalam paper itu kan harus ada gap ya, gap penelitian. Iya. Nah itu bagaimana kalau semisal mencari gap penelitiannya? Justru itu pertanyaannya untuk dicari. Misalnya gini, Wiwin kan UMKM nih ya. Teorinya begini nih, saya ngasih seminar UMKM itu gini. Loh, tapi kenyataan di lapangan kok berbeda ya. Nah, kenapa berbedanya itulah menjadi rumusan masalahnya untuk diteliti. Makanya ada Dasein dan Dasolen antara fakta dengan kenyataan kok ada perbedaan. Nah itu, saya sakit gigi nih, ke dokter gigi kok nggak sembuh. Seharusnya kalau sakit gigi dokter gigi kan sembuh. Kata dokter gigi apa? Wah ini kayaknya masalah baru buat saya. Ada apa dengan giginya Pak Yono gitu? Apakah ada penyakit gigi yang lain yang menyerang gusi atau apa? Sehingga apa? Si dokter gigi tadi makin menarik, makin pengen tahu sakit apa lagi, gigi apa lagi yang belum saya kuasai. Sampai ada profesor tentang gigi. Nah itu. Filosofinya gitu, Win. Ayo gimana tuh, coba tuh. Kalau Win bingung, bagus. Karena rasa ingin tahu dimulai dengan kebingungan. Nah itu. Dari permasalahan pribadi biasanya muncul gap tuh yang bisa kita jadiin solusi di paper. Nah, Berarti gapnya itu
berarti kalau misal gapnya itu belum ada di kan ini sesuatu hal yang baru, let's say gitu ya, itu Ya. original gitu. Hmm, Berarti ketika kita cari referensi itu, let's say belum ketemu lah gitu ya. hmm. Berarti gapnya itu perbandingannya dengan referensi mana berarti Pak? Dari penelitian seperti apa? Gapnya itu timbul kan ada kesenjangan nih antara yang seharusnya dan kenyataan. Nah, timbul permasalahan bisa jadi pengamatan, observasi, atau kajian literatur. Jadi bisa dibalik tuh, deduktif sama induktif. Ada orang yang di lapangan menemukan permasalahan, lalu diarahkan ke textbook, ke artikel. Ada orang yang dari artikel diarahkan ke kasus di lapangan. Kayak citasi tadi tuh, ada kalimat seperti itu, lalu di copy ke Google Scholar. Ternyata mengembang tuh yang citasi tadi toh. Tapi Wiwi menemukan masalah di lapangan. Makanya antara teori dan praktisi ini harus nyambung jadi satu, kerjasama gitu loh. Itu ciri sebenarnya di situ. Makanya harus berpikir deduktif sekaligus berpikir induktif. Apa itu deduktif-induktif? Ada kalimat yang menjadi kalimat inti itu di depan, terus penjelasannya di akhir paragraf. Ada kalimat yang kesimpulannya di akhir paragraf, penjelasannya di depan. Ada kalimat yang kesimpulannya di depan, penjelasannya di akhir paragraf. Nah, itu sama dengan teori dan praktek gitu. Kayaknya perlu diskusi lebih jauh itu. Mantap. Jadi satu paper apa Pak? Penjelasan paper tuh. UMKM itu kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa beberapa artikel, Win. Bahkan bisa dijadikan tesis, beberapa tesis itu. Iya Pak, makanya ini sedang menggali ini ya Pak, trik Ya. and tipsnya Kayak untuk ini nih. membuat paper yang bagus. Ini kayak SPR, SLTM, itu kan ada lagi yang pakai apa? Live buyers, ada yang pakai apa tuh? Deep learning, machine learning, macam-macam. Ya kan? Ada yang pakai Tableau, ada yang pakai SPSS, ada yang kayak Excel gitu loh. Bisa aja dibandingkan Excel, SPSS, Tableau. Ternyata yang paling mudah, paling menarik Tableau kan gitu. Kenapa? Timbul kesimpulan yang paling menarik Tableau karena sudah lihat SPSS, sudah lihat pakai Excel kan gitu. Visualisasinya misalnya lebih bagus Tableau gitu. Nah, gitu. Bisa jadikan gapnya ya. Iya, yang lain coba mengeningkan cipta nih. Baik Pak Yono, thank you pencerahannya. Emang cerah hari ini kok, cerah hari ini. Iya, seperti cerah senyumnya Pak Yono hari ini. Bisa aja. Ya, oke. Yang Tuh, lain nggak terasa tuh udah sejam. Nah, ini nih ya. Ini juga saya belum sempurna, Win. Yang 9 nih ya. Oh, Pak Yono, Ya, mau nanya nih Pak Yono, ya dari. Pak Pak Budi. Budi nih, Oh ya, silakan Pak. ini mau nanya ini nih, masukin program PICI itu gimana ya caranya ya? Saya lagi mikir. Kalau teknis, Vio bisa bantu, Vio coba. Tadi coba tidak terlalu jelas. Perihal, Vio. perihal apa Pak Budi, maaf? Yang itu masukin itu program itu Bu Viola ya. Ya, Marviola Pak Budi. Kayaknya suaranya agak putus-putus kalau nggak salah. Program ICIT itu Bu, yang untuk apa namanya paper itu ya, untuk mendapatkan hadiah. Gimana tuh Bu? Hadiah gimana, Win? Apa Marviola? Paper ulang tahun Pak Untung. Itu saya belum masuk Bu, itu Pak Yono. Yang mana? Bingung program ICIT-nya, bingung saya. Dilihat di itu Pak, di web Pak. Di web ada. Ya. Ada step-stepnya ya. Enggak, ada. Ini sini nih Pak nih, webnya nih Pak nih.
Di sini nih Pak nih. Nih. Oh, itu ya. Template-nya nanti Itu pertama lengkap gimana semua dulu, deh. Pak? Ah, Sepertinya beliau belum paham cara submitnya mungkin, Pak iya, Yono. memasukkan kepada Iya, program. Ya udah papernya kalau yang kita gitu isi. Marviola, saya stop sharing. Marviola kasih tahu dulu ya. Oh ya, ini Nanti lanjut ya. cara submit. Boleh, boleh, boleh. Ya, ya cara submitnya. Nah, ini ada nih. Ya, ya, silakan. Oh, Dari awal tuh itu Bu, programnya. Artikelnya sudah ada Pak Budi. Ada Ya, sih. coba Marviola salah. oke, artikelnya sudah ada ya. Berarti kalau misalnya artikelnya sudah ada, kita tinggal ke websitenya aja nih, iccconference.org. Kan linknya ada di kolom chat. Nanti di bagian sini, di bawah, scroll ke bawah. Pelan-pelan Marviola, Iya, pelan-pelan. Pak. Iya, Pak. Siap, siap. Di scroll ke bawah nih. Ada tulisan submission di sini. Artikel. Ya, submission. Ya. Ya, diklik aja button submissionnya. Nanti dia muncul seperti ini. Ya, Bu. Ya, setelah muncul seperti Ya. ini, kan ya aksesnya ada dua. So. Kan kalau author, klik aja author. Ya. Lalu ada Ya. new submission. Di sini sebelah Ya. Di submission ya. ya, new submission. Diklik aja new submissionnya. Ya. Nah, setelah itu masukin data-data papernya dari autornya namanya siapa. Berarti kalau namanya Pak Budi, berarti first name-nya tulis Budi, last name-nya Raharja gitu. Ya. Ya. Harga ya. Terus emailnya Pak Budi apa? Cantumin di sini. Email. Ya. Terus Itu country-nya apa? Kan kita di Indonesia. Langsung aja saya Indonesia. Dan kalau organisasinya organisasi isinya University of Raharja. ya. Isi University of Raharja. Oke, kan penulisnya hanya satu. Berarti yang 2 dan 3 kosongin aja, nggak usah diisi. Terusnya satu ya. Ya, autornya satu, yang diisi satu aja berarti. Terus pastikan ini di checklist, ada checklistannya kan ya. Ya. Ini ada checklistan di sini, ini harus di checklist. Yang 2 dan 3 kosongin dan nggak usah di checklist. Iya, iya. Oke, setelah itu kalau udah ada papernya, di bagian title dan abstrak ini dimasukin aja judul paper apa, misalnya blockchain apalah segala macam judul papernya. Iya. Terus abstraknya masukin ke sini. Abstrak masukin ke Ini kolom ada abstrak. Ada kolom abstrak, ada kolom judul. Beda kolom ya ini. Ya, ini judul, ini abstraknya panjang gitu ya. Terus kata kunci, kan di dalam paper ada kata kunci. Masukin aja kata kuncinya apa. Kalau misalnya kata kuncinya ada 3, masukin. Misalnya blockchain, kata kuncinya ada teknologi, blockchain, dan misalnya renewable. Blockchain ya. Ya, misalnya gitu. Ini satu-satu. Ini teknologi, satu kata. Enter ke bawah. Blockchain. Enter lagi, misalnya renewable energy. Iya. Nah, misalnya ada 3 kata kunci. Itu tulisin satu-satu begini. Satu baris, satu baris, satu baris. Jadi nggak dipisah menggunakan koma, tapi menggunakan enter dipisahnya.
Enter ya. Enter. Setelah itu papernya yang udah disiapin kan di-download PDF dalam bentuk PDF, dipilih langsung di file, pilih papernya paper mana yang mau di-submit, artikel mana yang mau di-submit, langsung di-open. Ya. Ini akan muncul seperti ini, aduh, muncul ini udah download papernya. Nah, langsung diklik submit. Klik submit. Selesai. Aja, Pak. Ya, makasih Bu. Iya. Itu Mantap. langkah-langkahnya memang harus sabar Pak Budi satu-satu. Ya Pak Yono. Coba salah, ulangi lagi satu-satu. Ya Pak Yono. Gitu. Tolong. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketekunan dan kesabaran. Iya, Pak Yono benar. Nanti akan indah pada waktunya. Waktunya kapan, Win? Kita juga nggak tahu kapan waktunya. Ya, itu. Pasti ya, Bu. Tapi kan 24 orang nih, ayo foto dulu, foto. Wih. Oh, foto-foto. Ini nggak ada yang mau open cam ini selain Kak Wiwin, Pak Yono dan saya pun. Yeay. Minggu tetangga aja coba belum pada mandi kali itu. Masih pagi. Kata nih keren nih itunya. Padahal nggak open cam. Lagi gurik Pak, lagi gurik. Oh, Kita harus mengikuti jejak patah patahan. itu fotonya. Iya kayak Pak, ini ya, kayak Bagus tuh, depan burung Garuda tuh, keren tuh. Patahnya ada 2. Katili, Katili. Mana Katili cantik nih. Yuk, ini yuk. Lanjut ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Oke. Masih mau lanjut Terima ya? kasih Tadi Pak nomor- Yono, Kak Vio, Mbak Wiwi, Belum. dan semuanya. Belum. Belum ya? Oh, belum. baru Itu- selesai gowes belum Itu kok apa-apa nih. di Langsung belakang ada Pak Yono Garuda sama nih, Pak Garuda di dadaku kayaknya nih. Mau gowes ya. Gowesnya tuh mulai jam 10 aja biar kepanasan coronanya mati. Pusing ya Pak Agus bikin artikel ya. Mending ngurus apa? Saya ikut Mbak Vio sama Pak Yono aja lah, biar Ngurus cepat selesai. itu ya, ngurus lamaran cuaca ya. Siapa tahu bisa prediksi cuaca pakai itu, pakai mesin learning kan lebih bagus. tuh. Waduh. Beres itu mau dibuat Mbak Vio tuh. Iya. Tinggal nyari datanya. Iya, pakai cloud kan lebih bagus tuh. Sama Pak, kita juga belajar kok. Sama semua belajar. Apalagi saya baru belajar IT, ya kuliah S2 aja di sini. Ini kayaknya pembimbing saya Pak Yono aja nih kayaknya besok nih. Masa Win, masa teman sekelas bimbing teman sekelas, waduh, jeruk makan jeruk. Nggak apa-apa Pak, jadi ini apa berubah gitu. Iya, Iya Pak, kan lebih cepat gitu. Positioning Pak. Pembimbingnya Pak Yono, penguji Pak Yono. Wah, wis selesai udah gitu. Pak Yono udah di booking sama Wiwin tuh. Kita udah oke udah deal ya Pak Yono ya. Mabiola, masa teman sekelas bimbing teman sekelas. Mabiola. Pak. Enggak apa. Habis ngebimbing terus Ada, yuk. Pak. Mantap. Triple kill. Lanjut dulu coba biar lebih lanjut lebih ini ya. Pelan-pelan. Tersin, Marbiola. Nanti kalau briefing lagi, break lagi. Silakan pada ngopi atau ngeteh lah, boleh. Di tempat masing-masing. Mau share screen apa, Pak? Oh, share Saya screen. tadi terusin. Ya, siap. Kirain saya yang share. Oke ya. Tapi di bawah 9 ini ya. Nah, Ya. tadi kata kunci udah. Oh, ternyata saya juga perlu ditambahkan literatur review. Ya kan? Agar lebih dalam ya, strength ya lebih kuat dalam Lebih kuat. penelitian ini. Ya, padahal di sini saya sudah banyak loh. Tuh.
Nah, tetapi yang di dalamnya, nah ini kan udah ada nih semua nih ya. Tuh, ini memang karena COVID-nya tuh Indonesia, makanya saya ngambilnya yang kasus Indonesia ini nih, ini Indonesia nih. Tetapi ada yang luar negeri. Ya kan, misalnya ini nih Zhang Win, Wu Chi, Li. Ya kan, pasti kan itu tetangga negara nih gitu loh ya. Ini Indonesia. Ada lagi yang Inggris nih, Mary JW Rice ini nih, machine learning, algoritma prediksi SARS COVID-19 gitu ya. Jadi begitu tadi Wibi menyampaikan kata kuncinya apa sih? COVID-19. Pindahin ke Google Scholar, nongol tuh berbagai macam artikel ya Viola ya. Wah, Ya, kutip tuh sudah artikel. seperti preferensinya. Nah, ini yang bahasa ini Indonesia lagi, makanya bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris, The 100 Text Machine Learning Book. Ini untuk teori yang ini ya, untuk textbooknya. Nah, itu sehingga apa? Di sini saya tambahin. Nah, mungkin ini masih sedikit ini literatur review-nya ini kurang dalam, gini kan, study dan seterusnya, linear regression, lalu saya tambahin yang ini nih ya, beberapa riset, makanya warnanya berbeda. Kalau jawaban di sini gampang, bagus. Jadi setelah kita bilang thank you for your suggestion and to clarify step to use Mendeley. Oh, ini yang tadi ya, Mendeley tadi. Ini yang ini nih ya. Nah, ini. Nah, ini respond thank you for suggestion and the criteria we have added into the paper below. Maka akan kami tambahkan pada artikel berikut. Ini saya tambahkan gitu. Yang tadi itu gitu loh. Gampang kan Maviola ya. Nah, sehingga apa? Reviewer tuh tahu, oh ini sudah direspon oleh penulis, oh sudah diletakkan di dalam papernya gitu, dengan alasan yang logis. Nah itu, nih berikutnya apa lagi, bibliografi kurang bagus. Nah akhirnya apa, nah, ini mungkin yang bahasa Inggris kurang 3 tadi, perlu ditambah lagi tuh, minimal 5 tahun citation. Saya mungkin tahunnya 2001 aja, 2020 mungkin kurang apalah gitu ya, sehingga perlu dipelajari. Berarti nanti akan tambahkan nasional sama internasional jurnal dengan cara yang tadi Pio ajarkan tadi gitu loh ya. Nah ini Mendeley juga sudah ini. Nah ini saya belum terlalu menguasai Viola, nanti belajar lagi ke Viola nih. Oh iya. Ya, nanti kalau sudah Mendeley bisa, berikutnya adalah LaTeX teman-teman ya. Kalau Mendeley-nya lancar, LaTeX-nya lancar, insya Allah nanti jurnal Scopus bisa kita coba submit gitu loh. Papernya jadi bagus. Nah ini sudah saya masukkan di belakang. Nah ini apa? The conclusion piece include talk from the receipts, sama yang tadi ya. Nah ini hasil kesimpulannya. Ini saya ganti di sini karena awalnya belum dalam. Nah makanya ini saya ganti. Nih saya ganti yang tadi itu. Nih warna birunya ya. Nah kemudian yang ini tambahin knowledge ini namanya adalah apa ya? Supporter lah bahasanya itu. Atau pengakuan kalau bahasa Indonesia itu. Nah saya lagi. We have added the paper below, saya tambahin, terima kasih kepada Prof. Untung Raja. Sama dengan yang dicontohkan oleh artikelnya. Tadi Marviola tadi yang ditampilkan tuh. Nah, teman-teman ini kepada AI, tim di AI gitu ya, Raharja, yang telah mensupport artikel-artikel pendukung, dan teman-teman at MTI Raharja gitu ya, Bapak the place to support ya, tempat diskusi untuk melakukan riset secara menyeluruh, dataset dan data training begitu. Masukkan di sini. Mantap. Udah deh selesai Pak Yono revisiannya. Nah, udah. Nanti kita cek lagi pakai kalau LaTeX tuh ini nanti bentuknya kayak gini. Mana yang sudah saya download?
Oh, yang punya yang kemarin yang Pak Untung yang Marviola kasih nih ya. Ntar ya teman-teman sabar. Oh buka lagi. Yang onolnya itu Pak, yang tab ketiga itu. Tab ketiga yang berapa itu? Oh yang paper yang pertama ini nih. Nih ya, lebih banyak revisinya. Ntar dulu. Nih ya, ini yang paper terakhir yang ketiga. Sekarang kita lihat paper yang dua. Ini buku ini. Ini statistik. Nih, ini sekalian kalau teman-teman buku misalnya ya. Ini bukan pamer ini Marviola ya. Ya. Nih, kalau buku seperti ini. Nih, koreksi naskah untuk penulis koreksi juga. Ini judul bukunya saya ini. Caption belum ada. Ini belum ada gitu kan. Ini halaman yang suruh koreksi dan seterusnya. Nah, ini karena ini warna merah. No. Ya kayak gini kan. Nah, terus ini udah saya koreksi. Semua IEEE, semua penerbit jurnal itu punya template yang berbeda-beda. Nah, ini kan, nih kalau di buku begini nih, lalu saya kasih di sini nih khusus ini dasar catatannya di sini, gitu ya. Misalnya di atas apa lagi, lihat catatannya apa lagi, misalnya. Misalnya dia komen, guys, nah itu, ya kan. Mohon cek lagi apa penulisan gelar yang sudah benar, Pak, itu. Untuk gelar cukup Dr. Zairo saja, gelar belakang tidak usah ditulis gini gitu ya. Nah, itu contoh. Nah, itu adalah contoh-contoh revisi masing-masing apa namanya penerbit. Nah, sekarang kita lihat yang tadi contoh dari Marviola. Nah, ini tadi udah, yang ini. Tuh, kalau saya nggak bisa juga nanya. Tuh, gak malu-malu ya Marviola ya. Nih ya. Tuh. Ini yang tadi dan ya sudah ada ini ucapan terima kasihnya. Nih artikelnya. Ini latek yang ini nih ada begini nih yang harus kita pelajari lagi. Ya. Gimana ini. Pak caranya biar Nah itu saya juga belajar Win sama belum. Nih yang tadi ya knowledge kan itu the author would like to thanks tuh ya. Kalau tadi kan respect Win karena mungkin nih dari hibah gitu ya Kominfo Tangerang dan seterusnya gitu ya. Nih yang warna ini kan direvisinya masukin sini, ini tambahin sini masukin sini, tambahin sini gitu ya. Nah itu. Sementara itu, Vio, saya kembalikan ke Marviola. Terima kasih. Terima Kalau diskusi, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih juga Kak Win dan kawan-kawan semuanya. Kak, apakah ada yang ingin bertanya, guys? Ayo. Mau dong nanya Nanya? Iya, boleh. terkait ini Vio, Pak Yono, terkait citasi. Tadi kan kalau kita bikin paper dulu nih, udah banyak kalimatnya, banyak paragrafnya, terus nanti kita mau bingung mau buat buat apa tadi mengutipnya dari mana gitu kan. Kalau gini dibalik kita udah banyak baca paper nih, oh kita ngutip satu kita ngambil kalimat-kalimat satu bisa nggak? Boleh nggak? Jadi dari misalnya kebanyakan ngutip dari kita, berarti intinya kita nggak buat kalimat sendiri ya, kita ngutip-ngutip dari banyak paper gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Terima kasih Pak. Boleh, betul. Sangat boleh itu. Itu justru sebenarnya itu yang benar gitu. Ya, itu yang benar. Itu yang benar. Cara benar seperti itu, kita baca dulu banyak referensi, baru kita bikin sebuah kalimat yang kita sendiri punya, tapi dari paper-paper gitu kan. Itu boleh. Dan itu yang benar. Karena kita
emang kadang kan mager ya manusia ya untuk baca begitu banyak paper, makanya pakai cara cepatnya gitu. Berarti Pak Andri bikin papernya real ya berarti ya? Ya. Ya itu tadi kan udah bikin kalimatnya dulu tuh, udah kalimat ini kok minimal harus referensinya harus 25. Ya. Nah, cantum ini yang dari misal dari Raharja nih 25. Ini dari 1 sampai 25 ini masukin di paragraf mana nih satu udah lupa itu jadi bingung kan ini gitu. yang tadi dibilang sama Pio itu. Misalnya gini, saya bilang sistem adalah, Marviola bilang sistem adalah, Wiwin bilang sistem adalah, siapa lagi nih, Laura bilang sistem adalah, 4 orang nih, ngomongnya sama. Yang ditulis satu aja. Ya kan? Satu kalimat tadi. Nah, belakangnya sumbernya apa? 1, Marviola, 2, Wiwin, 3, Daryono, 4, Laura. Jadi sudah ada 4 artikel di belakangnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Iya, karena apa? 4 artikel, ya kan? Bilangnya isinya sama, sistem adalah. Ya itu gampang kan? Iya. Jadi semakin banyak dilihat, ya nanti makin enak. Walaupun makanya teman-teman tesis itu nggak usah tebel-tebel, disertasi juga nggak usah tebel-tebel. Tetapi dalam tadi Win, saya bilang dalam itu karena apa? Ngomong sistem, dia sudah membaca artikelnya 4 orang, tuh bayangin tuh. Baru ngomong sistem adalah itu, dia sudah baca artikelnya 4 orang. Belum dia baca buku lagi tuh. Nah, bagaimana dia nggak menguasai tentang sistem? Orang dia sudah baca punyanya 4 orang artikel. Sama dengan misalnya saya bikin buku nih, kan kalau buku kan saya udah sering banyak terbit, udah puluhan gitu ya. Kalau artikel memang agak, sekarang saya mau belajar nulis artikel gitu loh. Karena yang buku sudah biasa. Tadi kan lihat tuh waktu saya speed itu bisa 500, bisa 400, bisa 2-3 bulan, itu 4 bulan bisa selesai. Nah, makanya sekarang saya beralih ke bagaimana membuat artikel yang sesuai template yang diterbitkan oleh lembaga tertentu kayak IEEE, kayak macam-macam lah gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Kemampuan kita ingin tahu dan membaca itu modal awal untuk menyusun kalimat sendiri. Ya, kalau nggak membaca ya nggak bisa menyusun kalimat sendiri. Makanya tadi saya nyindir itu programmer karena fokus kepada codingan. Mohon maaf nih ya. Tapi dia bikin buku tentang Python. Kira-kira gimana Pak Adri Makmun? Bisa nggak kira-kira? Ya gitu Pak. Ya gitu Bisa, Pak. maksudnya. Tapi misalnya kayak kemarin tuh menarik tuh kan, Wiwin diskusi dengan Pak Indra tuh. Bagaimana kalau ini. Akhirnya apa? Bagus tuh. Jalan tuh prakteknya. Nah, bagaimana Win bisa mengemas menjadi sebuah buku? Bagaimana mengemas menjadi sebuah artikel dari hasil output operasional software tadi gitu. Nah, ini makanya tadi saya bilang Itu masalah saya Pak. Ya, orang yang paling bagus tuh yang tahu masalahnya, sehingga dia berpikir untuk bagaimana caranya gitu loh. Makanya sebabnya rumus hidup itu kan, mohon maaf nih ya, bukan saya motivasi ya Win ya, bukan apa-apa. Pinter saja, jenius misalnya, itu kecenderungannya memang agak individualis, karena dia pinter banget, bisa menyelesaikan sendiri pekerjaan itu gitu loh. Tapi yang orang rata-rata, ya kan, dia kan nggak bisa mengerjakan sendiri, minta bantuan teman, minta bantuan orang. Berarti pada saat dia minta bantuan orang, bantuan teman, kan muncul empatinya, ya kan, muncul negosiasi, muncul komunikasi, muncul kolaborasi. Nah, mungkin Mas Andri itu kemampuan codingannya bagus tuh Win ya. Nah, tapi komunikasi, kolaborasi, menyusun kalimat, negosiasi, nah itu yang perlu dipelajari lagi, Mas Andri. Menyusun kalimatnya, Ya, Pak. lihat di jurnal, dan sebagainya. Nyusun Gitu. paper sama jurnal Pak. Ya, Belum bisa itu. Pak. Ya, makanya tadi saya bilang,
Orang jenius pinter, cenderung individualis, orang rata-rata cenderung bisa menjaga kerjasama tim. Nah, orang yang nggak ngerti apa-apa, itu paling enak hidupnya. Nggak mikir soalnya, Win, nggak ngerti apa-apa dia. Tapi akhirnya apa? Tidak bisa mewarnai kehidupan dia di dunia yang panah ini. Begitu ceritanya. Itu tadi, makanya literatur reviewnya banyak. Yang tadi kan saya bilang nih. Tuh. Ini kan tuh, referensinya banyak. Tapi artikelnya cuman berapa halaman? 8 halaman, tapi referensinya bisa 30. Ya kan? Nah, tadi itu. Kan nggak mungkin artikel cuma 8 halaman kok. Literaturnya 30. Ya toh? Berarti satu. Ya makanya. Ya itu. Video yang tadi ditunjukin itu paper yang Profware Q1 itu referensinya 55. Ya, jumlah halamannya berapa? Kenapa? Jumlah halamannya berapa? Jumlah halaman itu. Ya, berapa halaman itu maksudnya? 10. 10. Tuh. 10 halaman referensinya 10 halaman referensinya 50. Berarti satu halaman itu referensinya 10. Nah, gimana cara nyusun kalimatnya kan gitu. Nah, itu. Ayo silakan mulai yang lain muncul. Tadi Sama Pak Agus sudah. yang ini satu lagi Pak. Hmm. Kalau yang itu kan penulisan format paper kita harus sesuai dengan yang template IEEE itu. Ya. Nah itu pas ketika di download tuh dari template-nya, terus di situ tuh ada latex terus sama overleaf. Itu latex sama overleaf itu tools atau apa itu? Nah, yang tadi Vio, ya jelasin Vio yang udah ini. Entar nih, share screen deh ya. Iya. Ya, di ICCIT kan ada template-nya. Memang ya dia ada ngasih tahu kita bahwa template-nya harus begini, begini, begini. Mana nih? Ini template. Ada template Word dan juga LaTeX. Kalau misalnya LaTeX itu mirip-mirip Word sebenarnya. Dia software mirip Word, tapi bentuknya pakai rumus. Pakai rumus codingan. Aduh, saya ya. Nih. Ini salah satu paper Power yang pakai LaTeX kayak gini. Nah, kalau misalnya nanti mau belajar bisa pakai LaTeX papernya template IEEE yang menggunakan LaTeX. Nanti akan seperti ini. Jadi dia ngoding akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Kalau misalnya ini sulit kan kita ngejar waktu juga ya. Untuk sekarang sambil belajar LaTeX ngambil template IEEE ICCIT-nya pakai yang Word aja dulu bisa. Ya, gitu. Nih download di sini, tinggal ke websitenya, ke For Author, template, download yang Word template. Kan dibukanya begini nih setelah dibuka, pilih aja yang Microsoft Word A4, nggak usah LaTeX atau Perlip ini nggak usah, nggak apa-apa. Langsung aja yang A4 nanti dia ke download bentuk Word, itu bisa dipakai deh. Oke, makasih infonya. Mantap. Nih kan udah tinggal kita tadi yang Pak Yono bilang tinggal ganti-ganti aja kata-katanya ini udah sesuai dengan template yang diinginkan. Terus download latexnya gimana, Kak Vio? Aku udah nyoba-nyoba tahu. Kan Bisa pengen nyoba tuh yang kemarin. Main KI. mau pakai latex, gokil juga. Iya, pengen nyoba. Overleaf ya, Kan kemarin overleaf. kan yang Di online kan? Overleaf ya? Nggak usah Online. Online. Overleaf. Oh, overleaf itu untuk ngolah file latex gitu. Ya, Oh. betul. Untuk ngolah file latex dia pakai namanya website Overleaf gitu. Dia bentukannya latex. Nah, Pak Andri kan jago itu download website itu tinggal dipraktekin. Siapa makanya pas lihat tuh codingan nih.
Ya, Kalau misalnya, coding-codingan langsung iya. kan in gitu. Iya benar Pak. Udah ada formatnya sih. Overleaf dia sebenarnya lebih mudah kalau yang udah paham codingan ya, karena kita nggak usah, kalau Word kan nanti gambarnya miring kanan, miring kiri, nggak ke tengah gitu. Kalau misalnya pakai latex, Udah langsung rapi ya. iya dia udah langsung rapi. Kita tinggal masukin kata-katanya aja. Yang penting kita tahu Oke. rumusnya gitu. Nanti dia URL-nya nyusun minta sendiri tuh. kali. Kayak Mendeley tuh nyusun sendiri nanti dia. Kalau Mendeley itu ini software ya Pak ya, yang diinstal di komputer laptop ya. Iya, kalau misalnya Mendeley itu diinstal di laptop untuk bikin kutipan daftar pustaka. Citasi. Ya, citasi. Overleaf, kalau yang mau pakai overleaf, template ICC IT bisa pakai yang di link di grup tuh. Itu dia udah tinggal pakai sebenarnya nih. Kan di grup aku udah ngirim nih linknya, overleaf galeri. Kalau diklik dia munculnya kayak gini. Tinggal yang IEEE conference template. Nah, terus open as template. Kita tinggal isi aja, ketik-ketik nih, bentar udah. Nah, dia bentukannya udah rapi. Kalau kita lihat di sebelah kanan nih sebelah kanan sini rapi itu. Nah, sebelah kiri kan kayak bahasa codingan ya, Mas Bella ya. Jadi kan ini kayak rumus-rumusan nih kode-kode. Nah, kayak rumus codingan. Di sini kita untuk masukin data-data kita, paper isi papernya, judulnya. Ini kan kayak ini conference paper nih. Title-nya apa? Kita klik 2 kali, dia bakal meluncur ke bagian tersebut. Harusnya mana tuh ya? Langsung digeser di drag ya. Harusnya dia ke sini nih. Nih. Conference paper title, ini bisa diganti judul paper kita apa? Misalnya. Nah, udah kan ini title kita blockchain, kita recompile aja. Pas setelah recompile, nanti muncul dah judul paper kita blockchain gitu. Yang penting bisa codingan kalau pakai overleaf mah. Bisa baca codingannya. Jadi semua udah gampang, table gambar tinggal upload, masukin rumusnya. Dia udah otomatis di tengah, nggak usah kita minggir-minggir kanan kiri miring-miring. Tanggal 5 langsung bangun lagi tuh, langsung bangun semangat. Iya. Kalau Pio sekarang lebih pilih overleaf daripada Word karena udah ngerti kan caranya dan lebih enak pakai ini supaya nggak usah pusing-pusing ngurusin gambar miring-miring gitu. Jadi ya aja. Kalau Power juga rata-rata anak-anak Power banyak yang pakai latex nih untuk paper-papernya nih tuh. Paper-paper semua ini punya anak-anak, tapi mereka pakai latex ngerjainnya supaya rapi gitu. Nanti kalau mau belajar latex itu aja ke AI. Ya tadi main ke AI. Tahu ada YouTube juga ada overleaf. YouTube-nya overleaf sharing santai mengenai overleaf itu dia ngebahas latex juga. Ya mau bikinnya sharing santai overleaf boleh. Ya. Mana suaranya Hairin, Mas Imam Ma'ruf. Wais, langsung on. Simak saya Pak, terlalu seru, jadi terlalu fokus nih. Terlalu serius, terlalu seru. Monggo, yang lain masih ada waktu silakan. Pak Tata gimana kabarnya Pak Tata? Yono, Ya siap Pak Budi. mau nanya ini Pak Yono. Hmm. Jadi kan di dalam paper itu ada masukan program tableau ya. Apakah itu program tableau itu pakai video atau memang sudah di copy dengan data grafiknya gitu? Gimana? Saya bingung nih. Kan dulu sudah pernah ngikut Sareng Santai yang tableau Pak, yang tutorialnya banyak itu, ya kan? Video-videonya udah banyak tutorialnya yang berbeda ya. Nah, itu mungkin ya mulai latihan aja Pak, diikutin langkah setiap langkahnya. Nanti outputnya itu disatukan jadi bentuknya dashboard. Enggak, hasilnya ini kepada paper itu jadi bentuknya kopian grafik itu ya? Apa? Ya, share screen-nya, screenshot-nya grafik output-nya itu
dimasukkan ke dalam artikel. Iya. Ngerti. Jadi bukan dalam bentuk video Bukan, gitu ya. bukan. Nah, bagaimana Menerangkan. menampilkan grafik dan diagram tadi sudah ada panduannya. Oh, Sudah ya, Bu. ada, Jadi udah hasilnya ya di copy ya, gitu ya. ya, udah ada videonya gitu. Waktu saya, Terima kasih Pak Yono nih ya. Ya. Pak Yono akan saya monggo. Tadi Mas Mamaro mau nanya, kayaknya udah di on ini, nggak jadi ya? Nanya. Boleh Ya, nanya? Waduh, seru nih. ya wes, Pak Uzaifah, Oh. ayo. Uzaifah, Pak Uzaifah. Huzaifah. Ya kalau Musdalifah kan beda itu. Oh ya, Ya. anaknya Musdalifah bukan? Oh, bukan. Canda, nggak usah terlalu Iya. serius. Kalau malam jangan dipanggil Fah aja, nanti Lupa. Latifah lagi. Ipah. Monggo. Ya, mau nanya nih terkait masih paperan, bukan konteks editing tadi, itu kan bisa sebenarnya di YouTube banyak ya kayak Ya. gitu, makanya sebenarnya. Nah, saya mau tanya, dan kemarin paper yang udah terbit di IEEE kan itu banyak. Nah, saya lihat ada beberapa yang case study atau observasi lah gitu. Nah, yang saya pengen tahu gimana sih kita membuat studi literatur, kan berarti case study literatur ya banyak yang bukan eksperimen. Nah, itu gimana menyusun literaturnya dari awalnya gitu, mendapatkan idenya, mencari data. Nah kan mungkin Pak Yono lebih tahu kan ya, kan sering mengaplikasikan di literatur. Karena kalau saya masih mikirnya ya karena basicnya elektro, ya percobaan, testing, hasil, terbitkan. Metode apa, fuzzy, atau pakai AI apa, kita testing alat, set, hasil baru keluarkan jadikan paper. Kalau di otak saya masih kayak gitu. Nah, jadi gimana menyusun dari case literatur gitu. Karena kan dari kemarin saya lihat banyak nih dari studi literatur atau observasi gitu. Jadi tanpa percobaan real, kita lapangan mesti ke sini, praktekan ini gitu. Hanya dengan sebuah percobaan minim gitu, nggak terlalu banyak, dan pengaplikasian rumus, jadi bisa jadi suatu paper yang panjang gitu. Nah, itu gimana tuh? Mungkin Pak Yono bisa menjawabnya, membantu. Coba saya langsung kasih contoh yang studi literatur ya. Walaupun bukan tulisan saya, tapi nanti kita bisa, nah ini, bisa searching Marviola, udah ya? Oke, kelihatan? Kelihatan. Nah ini. Ini adalah contoh studi literatur. Iya. Ya toh? Iya. Di Indonesian Journal and Computer and Information Technology. Topiknya di sini. Pemanfaatan machine learning dalam berbagai bidang. Review paper. Ya kan? Nah ini. Ahmad Raihan, Pak Abbas sama Bu Ageng. Ya kan? Nah, dia hanya menganalisis artikel-artikel yang terbit, kemudian dia resume, tuh metodenya gini ya, tuh merupakan kajian pustaka dari beberapa artikel terkait machine learning, ya toh, dilakukan dari beberapa upaya penelitian terbaru. Selanjutnya, kajian ini berasal dari beberapa literasi dan mencakup upaya pemecahan masalah yang dibagi ke dalam bagian bidang-bidang. Ini sudah menjadi sebuah artikel. Nih, perbandingan. Ya amatin tuh, ngumpulin nih koleksi artikel ini. Ini bidang lalu lintas yang ambil dari Kosala et al. 2017. Apa judulnya Kosala ini? Kita lihat di bawah. Kosala pustakanya. Nah, ini. KIC, KL, ini kayaknya bertabjat. Nah, ini. Nih ya. Tuh. Berarti Pak Ahmad Rohaya itu sudah membaca ini.
saat ini kan guru besar UGM, ini juga Kaprodi S3 UGM, mungkin ini mahasiswanya kolaborasi. Tentang apa? Mendeteksi pakai convolutional network atau CNVM, nah ini dia baca. Nah, berikutnya lagi bidang apa? Nah, jadi seperti itu modelnya. Nih, ya kan? Bidang industri, apalagi dia baca ini punya ini pasti ada di belakangnya. Kedokteran kayak gimana, teknologi bagaimana. Nah ini ya, tuh langsung kesimpulan. Lebih simpel, tapi di sini kedalaman menganalisis hasil-hasil penelitian orang lain. Nih. Dari hasil ulasan menunjukkan beberapa penelitian menggunakan algoritma machine learning memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan pada bidang masing-masing. Penjelasannya seperti ini. Udah ada 4 bidang. Dia telusuri, dia kaji ya penelitian yang relevannya. Tuh, latar belakangnya cuma ini. Dikupas sama dia literatur review-nya. Sistematikanya seperti ini dan seterusnya. Termasuk metodenya. Nah, nanti kalau Mas Zulaifa itu tertarik, bisa menggunakan salah satu ini. Yang tadi saya bilang bisa pakai neural network, bisa pakai neural network. Nah, kalau sudah membaca ini semua, nanti bisa punya ide beberapa artikel dari sini. Ya kan? Tuh, ini kayak gini gitu kan. Nah, ini pakai linear regression, random forest, tadi pakai SPM ya, tadi artikel saya tadi pakai night bias yang tadi Win menyebutkan tadi. Ada metode Raka, decision tree, Carnier, Snackboard, neural network. Nah, itu ya. Nah, contohnya kayak gitu, Mas. Saya stop dulu ya. Oke, gimana tuh? Ada tambahan, Marviola? Nah, ngerti kan? Udah paham maksudnya ya? Iya. Ya, misalnya apa? Membahas, saya pengen neliti nih, daripada saya capek-capek nulis artikel, saya kumpulin aja nih artikel tentang COVID-19 dari Indonesia, dari jurnal, dari luar negeri, saya kumpulin jadi satu, saya kemas aja menggunakan bahasa sendiri. Metodenya seperti tadi itu. Nah, itu. Gampang toh? Iya, diucapkan gampang ya, Mas Zulaifa ya. Masih ada? Ya Allah, Pio baru dapat balasan dari Icit. Barusan. Ada banyak nggak? Ada 26. Alhamdulillah berkah. Berkah di hari Sabtu 26 revisi. Ya, buat mingguan. Ya, Pak. Jadi besok itu bukan jalan-jalan. Tadi katanya jalan-jalan. Gak jadi Pak, revisian guys. Pak Yono sama Pio, jika berkenan dan tidak keberatan, boleh dong mungkin contoh revise-nya itu dikirim ke grup. Tidak usah papernya sih, kalau memang konfidensial ya, tapi contoh balasannya buat referensi. Maksudnya contoh balasan? Contoh balasan ke Icit. Oh, jawabannya. Yang tadi Word, betul. Oh. Gitu. Boleh ya? Boleh. Filenya, kalau tidak keberatan. Terima kasih. Semangat Kak Wiwi. Semangat 26. yang Kemarin ada di grup ada yang bilang 27 siapa ya, Pak? Oh. Katili 29 ya kalau nggak salah tuh. 29. Iya. Saya yang lain juga ada yang 27, Win, tenang aja. Siapa? Nih yang 27 ya, saya kasih tahu nih yang 27. Kalau saya 20, itu gimana tuh? Lebih bagus malah tuh. Tapi saya belum coba-coba untuk revisi, gimana dong? Ya memulai, Pak. Gimana kalau coba? Gimana tuh memulai berarti kan kalau belum. Jadi Pak Yono, sekarang tuh lebih enak bikin baru daripada revisi kayaknya deh. Mbak, saya share-in lagi ya contoh ya yang lain tuh. Ini tadi udah ya. Ini juga saya ada revisi ini, Pak. Tuh. Berapa, Win? 27, Win. Tapi ada yang begini nih, ada yang coding template, ada yang 12 PT, masih 12 PT gitu kan.
Masih ada yang studi 12 PT. Ini utama tadi bibliografi, knowledge section tambahin, business maksimum accepted termitin 20%. Sama juga. Nggak apa-apa. Abstraknya belum 250 kata. Nah, itu nanti kan kalau pakai Word kan itu loh yang harus kurang. ini. Tuh. Ya. Yang lain lagi juga kayaknya ada tadi artikel yang pertama, yang kedua juga ada lagi. Ya. Itu minimal 250 kata ya? Iya. Atau maksimal? Minimal kan? Minimal 250 kata. Karena kan biasanya ada orang yang bikin paper abstraknya cuma 1 paragraf pendek. Nah, itu sesuai skupnya para conference dan biasanya takutnya itu di reject segala macam. Jadi merusak reputasi paper-paper yang udah bagus gitu. Jadinya itu di minimal 250. Nah, itu paper yang di kolom chat itu adalah paper yang tadi Vio jadiin contoh, itu bisa dilihat aja supaya contoh kalian untuk jadiin bikin revisiannya. Oh iya, thank you Vio. Ya, contohnya kayak gitu Wi, ya, tadi yang punya Marviola yang sama Power yang udah jelas Q1 itu jadi contoh aja. Ya, soalnya itu udah terbit kan, jadi udah aman. Udah lebih valid lah, lebih berkualitas. Iya. Udah diakui lah. Kalau yang kita bikin kadang kan memang ada yang udah rapi, ada yang belum. Iya. Foto lagi terakhir jam 10. Ya, yuk kita udahan ya. Ya. Ya, before and after berarti kan yang masih sampai selesai. Yuk on cam. Yuk, Fitra kamu mau on cam tidak? Atau lagi mobil apa dia ya? Lagi nyuci kayaknya Fitra. 1, 2. Ini ada lagi nggak yang mau on cam nih? Udah. Kak Imam? Nggak ada? Yaudah yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1. Oh, Fitra. Jangan drone dulu. 1, 2, 3. Si Fitra lagi bikin drone tuh. Imam Ma'ruf jarinya doang. Dari dulu compare bahan nih saya lihat Kak Imam. Mantap. Ya. Terima kasih guys. Silakan Pak Yona. Oke ya teman-teman sekalian. Selalu ada ending yang indah. Ada waktunya untuk menikmati. Selamat menikmati proses, karena proses itu menuju ke produktivitas. Ya, hindari tekanan-tekanan, kalimat-kalimat negatif yang masuk alam bawah sadar, segera difilter secara otomatis. Yang ada dalam bawah sadar kita itu hal-hal yang positif, yang produktif. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari semalam, nggak kurang nggak lebih. Ya toh, punya kesempatan yang sama. Internet sudah banyak, di mana-mana ada, laptop juga udah pada punya. Monggo, memang mana lagi yang kau dustakan. Nah gitu, jadi sudah siap semuanya lah, tinggal mau atau tidak mau. Kemampuan mungkin biasa-biasa, tapi kalau punya kemauan, kadang-kadang kemampuan itu bisa muncul. Walaupun punya kemampuan yang hebat, tapi kalau nggak ada kemauan, biasanya itu namanya bakat terpendam. Bakat terpendam, nggak ada yang tahu dia punya bakat apa, karena dipendam terus. Baik, itu final statement dari saya. Lebih dengarnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu. Terima kasih Pak Yano. Ini Sabtu tenang dan minggu tenang. Yo, makasih. Thank you Vio. Ya, mohon izin live ya. Iya, Pak. Saturday night off. Yo. Kasih.